Pemirsa, kembali lagi kita berbincang-bincang bersama Bapak Menteri Jero Wacik. Tadi Bapak sudah menjelaskan capaian-capaian apa saja yang Bapak lakukan selama menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Dan saat ini mungkin Bapak menjadi pertimbangan Presiden untuk memimpin Kementerian ISDM ini, Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak yang menjadi pertimbangan Presiden untuk Bapak ditugaskan untuk memimpin Kementerian ISDM? Ya, barangkali saya tidak bisa menilai diri saya ya, apakah keberhasilan atau ketidakberhasilan itu ya Presiden tentu menilai, masyarakat menilai. Saya kan bisanya bekerja ya, saya bekerja sekeras mungkin. Nah, barangkali kalau kita mencoba menebak-nebak, menganalisa, ya, memperkirakan mengapa Bapak Presiden menugaskan saya sebagai Menteri SDM. Barangkali salah satunya yang saya rasakan ini, saya menteri yang gampang sekali diperintah. Jadi tidak pakai neko-neko. Jadi kalau diperintah A ya A gitu. Kalau Presiden bilang A, Presiden bilang B, cepat B gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang dan cepat saya bekerja. Jadi kalau Presiden memerintahkan A, saya analisa, terus saya kerjakan, kemudian saya laporkan. Jadi yang hal-hal ini berkali-kali terjadi dan ini membuat Pak Presiden, feeling saya, beliau nyaman mempunyai menteri seperti begini, sehingga itu salah satu yang saya perkirakan. Nah, kedua, saya punya background, ya barangkali Presiden pasti lihat itu, ya, saya insinyur ITB, mesin, ya. Dan background saya bekerja di United Tractors di alat-alat berat itu selama 18 tahun. Tentu itu menjadi suatu pertimbangan Presiden bahwa kemungkinan saya kalau ditugaskan menjadi Menteri SDM akan bisa. Dan saya rajin bergaul, rajin mendengar, ya. Jadi teman-teman saya insinyur di luar segala macam profesi saya punya sahabat, sehingga dan beliau tahu saya ini orangnya senang merangkul itu. Nah, kalau saya bisa menggerakkan itu semua, mengajak semua teman-teman saya itu di seluruh tanah air, itu akan memperkuat fondasi saya untuk bisa mengemban tugas sebagai Menteri SDM. Itu feeling saya, dan saya orang lempeng, jadi orang lempeng, tidak punya agenda sendiri, agenda pribadi yang kepentingan jangka pendek. Saya tidak pernah punya itu. Presiden nyaman dan punya keyakinan untuk menugaskan saya sebagai Menteri SDM. Itu feeling saya. Oke. Pak, program besar apa Pak? Seperti apa untuk Kementerian ISDM secara nasional maupun untuk Provinsi Bali? Ya, tentu begitu saya tiba menjabat sebagai Menteri SDM, saya bekerja. Model saya bekerja masih seperti model di Budpar. Ya, saya cepat, saya analis cepat, saya undang teman-teman saya berpikir cepat, saya instruksi saya cepat. Nah, kemudian dari situ saya belajar cepat juga, dalam 100 hari saya belajar cepat, dan saya mulai lihat bahwa SDM itu energi dan sumber daya mineral, ya. Serta-merta saya berpikir bahwa yang saya kelola adalah energi dan sumber daya mineral yang mayoritas ada di bawah tanah. Sehingga saya mengambil satu pasal dalam UUD 45, jadi pasal 33, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Itu saya renungkan, dan itulah saya ambil menjadi tagline-nya Kementerian Budpar, sehingga kemudian Kementerian ESDM. Jadi sekarang Kementerian SDM punya tagline, yaitu energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan rakyat. Itu. Nah, kemudian saya mulai lihat ada berapa segmen tugas di sini. Satu, energi. Energi ini Presiden dimanapun beliau berpidato, saya tangkap ya bahwa salah satu kekhawatiran dunia adalah dua, yaitu ketersediaan pangan dan kesediaan energi. Ya, jadi energi ini selalu menjadi persoalan di dunia, sehingga tugas saya sekarang menjadi sangat strategis karena energi menjadi kebutuhan dunia dan juga menjadi kebutuhan negara, sehingga energi salah satu fokus saya.
Nah, energi inilah yang menjadi andalan pikiran saya yang besar untuk bagaimana menyelamatkan kesiapan energi nasional dari sekarang sampai dengan anak cucu kita nanti. Itu energi itu ada banyak. Satu, energi fosil yang sekarang bahan bakar ini minyak, ini makin lama makin mahal dan makin sedikit sehingga kita pelan-pelan harus tinggalkan. Kemudian gas, itu banyak kita punya gas, ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian geotermal, itu banyak sekali kita punya di seluruh tanah air, banyak gunung api, di bawahnya ada geotermal semua. Nah, sehingga ini menjadi andalan kita ke depan, besarnya juga besar sekali. Kemudian matahari, kemudian juga batu bara, kemudian juga air, tenaga air. Jadi ini semua harus kita siapkan dan kerjakan dengan baik karena ini akan menyangkut kebutuhan energi ke masa depan. Kemudian yang sektor yang kedua adalah mineral. Jadi tambang emas, tambang nikel, tambang itu semua di bawah saya. Itu juga energi suatu sumber kehidupan rakyat, sumber kesejahteraan yang luar biasa besarnya. Tetapi kalau kita tidak pintar mengelolanya, ini kalau di Bali ada filsafat merte metemahan wisya, ya. Diberikan tambang emas di bawah tanah bukannya menjadi kesejahteraan kalau kita salah mengelolanya, tetapi menjadi keributan, ya, menjadi perkelahian. Jadi itu yang terjadi kalau kita tidak waspada mengelola mengelola harta kekayaan yang diberikan oleh Tuhan di bawah bumi Indonesia. Jadi mineral itu salah satu di sektor saya. Kemudian energi baru dan terbarukan tadi, itu juga menjadi andalan ke depan. Jadi itu beberapa geologi itu juga di bawah saya. Jadi gunung api itu juga di bawah tanggung jawab Kementerian SDM. Jadi memang jadi Menteri SDM ini berat, ya, amanah yang sangat strategis. Tetapi Presiden memberi kepercayaan kepada saya, ya saya minta kepada masyarakat Bali, masyarakat Indonesia di seluruh tanah air, mohon doa restunya agar saya tetap kuat, tegar mengemban tugas ini, karena perusahaan-perusahaan besar juga dari seluruh dunia juga beroperasi di Indonesia untuk bidang energi dan sumber daya mineral ini, sehingga tekanan juga cukup besar, sehingga saya tetap berdoa mudah-mudahan saya mampu mengemban tugas ini selama paling tidak 3 tahun.